Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmat, nikmat, karunia yang Allah curahkan kepada kita semua hingga pagi hari ini, sehingga kita hadir di majelis ini dengan penuh ketulusan, keikhlasan, dan kesadaran. Ini adalah nikmat iman, nikmat Islam yang harus kita syukuri bersama. Semoga Allah mendawamkan, mengistiqomahkan kita selalu di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, salah satu wujud kesyukuran yang harus kita syukuri bersama adalah kita bersyukur menjadi seorang mukmin, menjadi seorang yang berupaya meningkatkan ketakwaannya. Fa'innana minal muttaqin. Mengapa? Karena orang mukmin adalah orang yang memiliki petunjuk, memiliki pedoman dalam hidupnya, sosok pedoman yang sangat dipedomani, tidak lain tidak bukan ingin meliko sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka benar firman Allah Ta'ala dalam surah Taubah ayat 128 meliko, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Telah datang kepada kalian sosok seorang rasul, utusan Allah dari kalangan atau kaum kalian sendiri. Ingin menikah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Betapa berat yang beliau pikul. Artinya beliau merasakan azizun 'alaihi ma 'anittum. Beliau merasakan pikulan umat-umatnya atau beban umat-umatnya itu. Artinya kita sebagai umat Rasulullah dianggap oleh Rasulullah sebagai hamba-hamba yang membutuhkan pedoman, membutuhkan sosok pembimbing. Maka Rasulullah hadir di situ, Rasulullah hadir di dalam kehidupan kita. Harisun alaikum,
harisun, di mana Rasulullah sangat menginginkan sekali kita ini memiliki keimanan serta keselamatan bil mukminin untuk orang-orang mukmin. Raufur Rahim, beliau penyantun, beliau juga penyayang terhadap orang-orang mukmin. Maka jemaah, kami pribadi sangat senang sekali, sangat tertarik sekali di dalam dalam majelis seperti ini untuk selalu menyampaikan pesan-pesan ahaditsur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang keutamaan daripada kita menyampaikan hadis-hadis Rasul itu sangatlah luar biasa, jemaah. Kita harus menyadari bahwasanya kita sebagai orang mukmin diberi banyak sekali petunjuk dan pedoman yang sampai saat ini kita mengenalnya sebagai adillah, dalil-dalil. Ada adillah muttafaq fiha, ada adillah mukhtalaf alaiha, di mana dalil-dalil yang disepakati oleh banyak ulama, ada pula yang ulama berselisih terhadap dalil-dalil itu. Yang disepakati, yang sudah pernah mungkin Bapak Ibu jamaah sekalian dengar, ada 4 sumbernya, 4 pedoman. Napa mawon menika? Al-Qur'anul Karim, ini yang pertama. Sumber al-masdarul awal fi hayatina bil mu'minin kal mu'min itu adalah Al-Qur'anul Karim. Lalu as-masdar tsani as-sunnah an-nabawiyah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga ada al-ijma'. Ijma' kesepakatan atau hasil keputusan daripada musyawarah para ulama mujtahidun, terutama mujtahid ulama-ulama terkini yang hidup jauh di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ulama-ulama kontemporer terkini. Dan yang terakhir ada al-qiyas. Qiyas musawati syai' atau menyamakan sesuatu, di mana jika ada suatu hal yang tidak memiliki hukum lalu dihukumi dengan perkara yang sudah memiliki hukum. Kados beras niku lho jamaah nggih. Beras niku mboten wonten anjuran atau perintahipun zakat fitrah ngakon beras. Apapun dalilnya, mau dari Quran ataupun Sunnah, tidak ada petunjuk di situ Rasulullah memerintahkan kita untuk berzakat makanan pokok beras. Yang ada syair atau gandum. Tapi karena di negara kita itu utul bilatnya atau makanan pokok kangge beras, mulai yang Indonesia nek dahar boten ngagem segon niku boten dahar, boten dahar. Tiang dahar niku nggih kudu kita ngagem segon. Bapaknya nek boten ngagem segon niku boten dahar, boten warak. Nek warak niku nggih warak jan. Nek dia katakan dahar niku nggih nasi. Nah, maka beras itu menjadi suatu perkara yang harus dihukumi karena tidak dilaksanakan Rasulullah di dalam zakat fitrah. Nah, karena utul bilad Indonesia adalah beras dan utul biladnya di Arab di zaman Rasulullah adalah syair atau gandum, sehingga dihukumi sama-sama utul bilad atau makanan pokok, sehingga sahlah beras itu dikatakan makanan pokok yang wajib yang bisa dizakatkan, terutama dalam zakatul fitrah. Saya rasa jemaah sekalian pernah mendengar hal itu. Itulah qiyas. Maka kesempatan kali ini kita akan banyak mendengarkan, insya Allah kita akan banyak mendengarkan hal-hal
tentang keutamaan ucapan, penyampaian apa yang Rasulullah perbuat, aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriruhu, apa yang beliau perkatakan, apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau lakukan atau laksanakan, perbuat, dan apa yang beliau diamkan atau beliau biarkan. Artinya sesuatu yang dibiarkan Rasulullah itu telah disepakati Rasulullah. Beberapa hadis-hadis mukhtarah akan kita pelajari dan kita kemas dengan sedemikian rupa sehingga insya Allah waktu 45 menit ke depan kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita bisa ambil manfaat, hikmah yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, jamaah, kita harus menyadari tentang betapa agungnya kita sebagai orang mukmin yang memiliki Rasulullah. Karena Rasulullah SAW pun pernah menyampaikan, yang mana penyampaian atau ucapan ini didengarkan langsung oleh sahabat, salah satu sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, naddarallahu imra'an sami'a minna hadithan fahafidhahu wa fi lafzin fawa'aha wa hafidhaha. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah mencerahkan atau mengelokkan muka orang yang mendengar hadis dariku. Naddarallahu imra'an, Allah akan mencerahkan muka, Allah akan mengagungkan, memuliakan. Kalau bahasa kias lainnya ini, Allah mencerahkan, mengelokkan rupa itu kayak ini memuliakan. Memuliakan siapa? Sami'a minna hadithan, yang senantiasa mendengar hadis dariku, ucapan dariku. Lalu dia fahafizah, lalu dia menghafalkannya, berupaya untuk menghafalkan. Wali wa fi lafzin, dan dalam lafaz lain, dalam riwayat lain dikatakan fawa'aha wa hafizah. Lalu dia wa'aha, memahaminya, menyadari, oh ternyata Rasulullah pernah menyampaikan hal itu, dan kemudian dia memahami daripada hadis Rasulullah itu, lalu berupaya untuk menghafalkannya. Maka menghafalkan di sini tidak hanya sekedar menghafalkan redaksi pun, karena kita yakin di umat muslim terutama di Indonesia ketika mendengar hadis-hadis Rasul yang beliau utamakan apa, yang mereka utamakan apa Bapak Ibu? Si penting tak cerna, aku paham, aku ngerti, tak lakoni. Rata-rata, karena mungkin bagi beberapa mayoritas yang tidak paham dan tidak terlalu tertarik dengan bahasa Arab, beliau cukup memahami maknanya, memahami artinya, kemudian menjalaninya. Sebenarnya tidak salah. Karena perintah hifdzun di sini tidak hanya sekedar menghafal, tapi juga menjaga. Bagaimana menjaganya? Dengan dipraktekkan. Apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau lakukan, dan apa yang beliau putuskan lewat pembiarannya, lewat diamnya Rasulullah dalam suatu peristiwa yang beliau hadapi. Hingga hatta yuballighahu, sampai orang itu menyampaikan kepada saudaranya. Jadi ya Allah, Bapak Ibu jamaah sekalian, betapa mulianya orang yang selalu menyampaikan hadis Rasulullah. Mendengarnya saja Rasulullah doakan, Rasulullah harapkan baginya dari Allah agar Allah selalu mencerahkan wajahnya, Allah memuliakannya. Lalu yang mendengar ini mau untuk memahami dan mempraktekkan, menghafalkan, menjaga, lalu menyampaikan. Wajuballahu farubba hamilin fikhin ila man huwa afqah minhu wa rubba hamili fikhin laisa bifaqihin. Maka
Rasulullah pun menyampaikan, terkadang orang yang membawa ilmu agama atau menyampaikan ilmu agama, salah satunya dari apa yang diucapkan Rasulullah, apa yang disampaikan Rasulullah, lalu disampaikan kembali kepada sahabatnya, kepada kita, pada umat-umat lainnya. Artinya orang yang mendengar ucapan Rasulullah, lalu yang mendengar itu menyampaikan kepada orang lain. Beliau ketika menyampaikan ilmu agama, terkadang mereka yang membawa ilmu agama itu menyampaikan kepada orang yang lebih paham darinya. Atau sendiri. Contohnya, katakanlah saya menyampaikan hadis Rasulullah. Lah kok adalah pada Allah, masya Allah, di antara jamaah ada yang lebih paham, ada yang lebih mengerti dari kami. Maka di situ ada manfaat, di mana kita saling mengislah, saling memperbaiki sesama kita. Mas, hadisnya itu maksudnya tidak seperti itu, katakanlah misalkan seperti itu dari jamaah. Kalau kami sebagai penyampai, pendakwah dan penyampai status ini sangat-sangat terbuka sekali di dalam diskusi, di dalam tidak untuk didebatkan, tidak untuk mencari siapa yang menang, siapa yang kalah. Kita mencari apa yang benar dan bagaimana yang benar. Maka Rasulullah pun menyampaikan tadi, terkadang orang yang membawa ilmu agama menyampaikannya kepada orang yang lebih paham darinya. Dan terkadang orang yang membawa ilmu agama tidak memahaminya. Artinya, ya kados-kados apa aku tadi, anak-anak yang mondok itu biasanya kalau kamu bisa contohkan gitu. Anak-anak mondok kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai sudah dijejeli ahadis Rasulullah. Mereka sudah dituntut untuk menghafalkan hadis-hadis Rasulullah. Hafal Bapak Ibu, meletek hafalnya. Tapi ketika suruh menyampaikan, hafal hadisnya, hafal maknanya, tapi maksudnya apa dia masih belum terlalu mengerti. Oh, ternyata pahamnya itu setelah ternyata kalimat ketika hadis itu disampaikan kepada orang lain dan orang lain, "Dek, gue paham orang hadis ini, kamu mau maksud ini itu gimana?" Ternyata enggak, ternyata dia enggak paham. Difahamkanlah. Ada saling belajar di situ dan saling mengajarkan. Jadi jemaah, Rasulullah pun pernah menyampaikan hal ini kepada umatnya dahulu, pada salafun saleh terdahulu, orang-orang sebelum kita, di mana barang siapa yang menyampaikan ilmu agama bisa jadi orang yang disampaikan itu atau orang yang menerima itu lebih paham dan mengerti. Bukan tujuannya ketika dia lebih paham dan mengerti lalu dihujat, lalu didebat, tidak. Justru kita malah bersyukur kita bisa mendapatkan kebaikan dan pembenaran dari jamaah atau orang yang mendengarkan itu. Dan bisa jadi pula yang menyampaikan itu memang belum paham atau tidak mengerti. Nah, maka di situ ada diskusi, di situ kita saling memahami, saling belajar. Tidak ada yang menggurui, tidak ada yang saling paling paham, paling mengerti. Ini adalah pesan Rasulullah yang pertama. Hadis ini mutawatir, tidak ada keraguan di dalamnya karena sahabat yang meriwayatkan hadis ini jumlahnya banyak sekali, lebih dari 20 orang, sehingga dikatakan hadis sahih mutawatir. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Darimi wa Ahmad wa Ibnu Hibban wa Tabrani. Jemaah rahimakumullah, ini yang harus menjadi landasan kita pertama. Betapa pentingnya kita memahami lalu menjaga hadis Rasulullah sehingga kita mampu menyampaikan apa yang sudah kita dapatkan. Mengapa? Karena Rasulullah SAW mendoakan kebaikan untuk kita semua. Rasulullah di situ menyampaikan bahwasanya beliau sangat mencintai, beliau mendoakan untuk agar orang yang mendengar hadis memahaminya dan lalu menyampaikannya dicerahkan wajahnya. Lalu kita harus memahami pula jemaah tentang perkara terkadang orang yang memahami ilmu agama menyampaikannya kepada orang yang lebih paham.
Ini menunjukkan salah satu manfaat besar, manfaat besar dari penyampaian petunjuk Rasulullah SAW. Maka di sini ada penjelasan. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sabda Rasulullah pada akhir hadis ini merupakan peringatan akan pentingnya kita menyampaikan petunjuk Rasulullah SAW kepada umat, karena terkadang orang yang disampaikan kepadanya atau hadis yang disampaikan kepadanya dia lebih paham makna hadisnya, lalu kandungan hadisnya daripada orang yang menyampaikan, sehingga orang tersebut mendapatkan manfaat dari hadis Rasulullah SAW yang disampaikan kepadanya melebihi yang didapatkan si penyampai. Jadi yang mendengar hadis yang lebih paham itu menjadi ingat, menjadi mengerti, dan yang menyampaikan akhirnya menjadi tahu juga, yang paham juga. Nah, sekali lagi ini hanya sekedar pengulangan daripada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, betapa benar adanya ketika kita saling belajar hadis, saling menyampaikan ilmu hadis, itu lebih baik kita saling terbuka, ada diskusi di dalamnya, tidak hanya sekedar mendengar. Mungkin bagi yang belajar tentu cukup mendengar dan memahami, lalu menghafal, syukur, paling tidak menjaga, lalu mempraktekannya. Jamaah rahimakumullah, hari ini yang pertama ini kata tadi sebagai mukadimah atau pembukaan kita tentang, sepertinya kok saya tertarik harus menyampaikan hal tadi. Kenapa sih kok mubalik atau ulama-ulama itu kok banyak sekali tertarik sekali di dalam menyampaikan hadis Rasulullah? Ya karena itu alasannya, betapa agung orangnya, betapa Allah Rasulullah SAW itu sangat mencintai orang yang menyampaikan ucapan-ucapannya atau ucapan-ucapan Rasulullah itu, hal-hal yang memang seharusnya kita tahu. Yang pertama, kita akan membahas suatu perkara, hal yang tidak luput dari kesabaran, masih menyambung dari pembahasan yang sebelumnya. Kalau terakhir saya kesini, saya masih ingat itu kita membahas tentang perkara-perkara yang intinya itu kita harus sabar. Betul jemaah. Semua hal-hal yang menyakitkan kita, hal-hal yang tidak mengenakkan kita, dari kesusahan, kecapean itu, lelah capek bekerja, lelah capek berupaya untuk kehidupan apapun dalam hal kebaikan ini, bekerja, ngomong anak, ngomong putu, dihisah-hisah, ubah-ubah, nopoke mawon gitu. Semua perkara kecapean-kecapean itu ternyata tidak sia-sia di sisi Allah. Lalu juga ada sakit badan, sakit jiwa, sakit jiwa, apalagi sakit jiwa, sakit raga, apalagi sakit jiwa. Itu tidak serta-merta Allah berikan gitu. Ada hikmahnya. Lalu apalagi zaman kemarin, kegundahan, kesedihan yang akan datang, kesedihan yang sudah berlalu akan datang, itu kekhawatiran kita. Udah ibu piye nek misalnya memiliki juk piye yo. Itu kan kekhawatiran yang akan datang. Atau kesedihan yang sedang berlalu, yang sedang terjadi atau sudah terjadi, lalu efeknya masih berasar atau membekas sampai saat ini. Lalu juga selain kesedihan, ada sesuatu yang tidak menyenangkan kita, gangguan apapun. Lalu sampai duri yang menusuk tubuh kita. Ini untuk murajaah saja. Allah tidak serta-merta memberikan itu semua, illa kaffarallahu biha min sayyi'atihi. Allah hapuskan baginya kesalahannya. Dalam redaksi lain, dalam hadis berikut dikatakan, illa kaffarallahu biha khatayahu. Allah menghapuskan kesalahannya, wa khuttat anhu dhunubuhu kama tahuttu syajaratu waraqaha. Lalu digugurkan dosanya seperti halnya pohon yang menggugurkan daun-daunnya.
Ini enggak main-main loh ini jemaah. Artinya wujud kesabaran kita. Kita mengerti dan memahami Allah itu memberi cobaan kita dari yang ringan, sedang hingga berat. Itu tidak serta-merta Allah berikan biar kita kapok, biar kita tuh ngerti kalau yang salah itu salah, yang benar seperti ini. Tidak hanya itu, tapi ternyata Allah ingin dosa kita terhapuskan. Allah ingin kita bersih, Allah ingin kita suci. Dan ada hadis yang sudah kita pelajari juga, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah. Orang mukmin laki dan orang mukmin perempuan, mukminah menikah, akan terus mendapatkan ujian cobaan. Balak, kita tahu balak gitu, bencana, ujian cobaan, tidak enak, itu suatu musibah. Fi nafsihi wa waladihi, dalam dirinya musibah, dalam dirinya musibah, dalam putranya, keturunannya, wa malihi, apalagi hartanya. Allah tidak akan lepaskan ujian-ujian itu hatta yalqallaha ta'ala wa ma'alaihi khati'ah, sampai dia bertemu kepada Allah tanpa membawa dosa. Jadi memang clear sudah, Allah berikan ujian kita, Allah berikan musibah, hal-hal yang tidak menyenangkan untuk kita, tujuannya agar kita terbebas dari kesalahan sehingga bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Maka lanjutan daripada hadis tersebut, sebenarnya ini awal-awal malah yang harusnya kami sampaikan, tapi tidak menjadi soal, tidak menjadi masalah karena tidak ada anjuran atau pedoman untuk kita harus mempelajarinya dari mana. Apalagi ini adalah haditsul mukhtar, hadis-hadis pilihan, di mana Rasulullah SAW bersabda. Hadis ini sanadnya dari Abu Malik Al-Harits bin Azim Al-Asy'ari. At-tahuru syatrul iman. Kalau kita pernah mendengar an-nazafatu minal iman, itu hadis dhaif, sehingga tidak dianjurkan untuk kita menggunakan hadis itu. Tapi yang kita gunakan adalah at-tahuru syatrul iman. Bersuci adalah separuh keimanan. Lebih dalam jemaah ini, tidak hanya kebersihan, an-nazafah itu kan kebersihan, tapi at-tahur bersuci. Tidak hanya kebersihan tapi bersuci, itu lebih dari kebersihan. Senantiasa menjaga kesucian. At-tahuru syatrul iman, syatrul menikah nisfun, sama, atau an-nazafatu minal iman, nisfun itu sebagian. Kesucian itu, bersuci adalah separuh daripada keimanan. Nah, kalimatnya umum, tapi langsung kita maknai. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillah, lafzul hamdulillah, kalimat alhamdulillah atau tahmid itu tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Walhamdulillah wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Lalu kalimat subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi, kalau tadi alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal, ya, tentu timbangan amal setelah kehidupan kita di dunia ini itu ada masa di mana penghisaban atau hari penghisaban, di mana yaumul hisab kita ditimbang mana yang lebih berat antara kebaikan dan keburukan kita. Maka subhanallah walhamdulillah itu dapat memenuhi atau mengisi penuh apa-apa yang ada di antara langit dan bumi.
Kalau alhamdulillah itu memenuhi timbangan, subhanallah alhamdulillah memenuhi seisi apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Wassalatu nur. Ini yang penting ya. Wassalatu nur, dan salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun. Sedekah, sedekah baik yang sunnah maupun yang wajib. Sedekah wajib itu namanya Bapak Ibu zakat. Baik sedekah sunnah maupun yang wajib merupakan burhan. Burhan itu adalah sebagai tanda keimanan kita. Burhan itu nih, kalau dimaknai suatu hal yang nyata, suatu hal yang real, yang nyata. Artinya burhan di sini dimaknai sebagai hal-hal tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti nyata keimanan kita. Wasabru dhiya'un, dan kesabaran adalah cahaya. Ada nurun, ada dhiya'un. Nur itu cahaya, dia itu juga cahaya. Wal Quran hujjatun laka aw 'alaika. Dan Al-Quran merupakan hujjah yang laka, yang mana hujjah itu menjadi kebahagiaanmu jikalau mengikuti perintah dan larangan dan menjauhi larangan Allah Ta'ala. Dan dapat alaika, Al-Quran bisa menjadi alaika. Kalau tadi laka itu kebahagiaan, maka alaika sebaliknya, Al-Quran bisa menjadi kemalangan, bisa menjadi musibah bagimu, bagi yang tidak mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan ini kullun nasi yaqdu, setiap orang itu berlomba-lomba, yaqdu berpagi-pagi, itu bersegera, bercepat-cepat. Kata dia, faba'i'un nafsahu famu'tiquha. Maka orang yang menjual dirinya kepada Allah, atau yang terus berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mencapai ridha Allah, berarti dia mu'tiqoha, berarti dia memerdekakan dirinya sendiri. Aibun itu kan memerdekakan diri. Maka aibur raqabah itu memerdekakan budak sahaya wanita itu zaman Rasulullah. Maka famu'tiqoha, orang yang berlomba-lomba berpagi-pagi bersegera untuk mencapai kebaikan dan ridha Allah, maka dia adalah orang yang memerdekakan dirinya sendiri. Aumu biqoha, dan siksa Allah Ta'ala dan yang ada akan berusaha siksa Allah jika tidak berlomba-lomba untuk mencapai kebaikan dan ridha Allah, maka sejatinya dia itu adalah orang yang mubiqoha, orang yang merusak dirinya sendiri, lalu orang yang merusak sendiri dan tidak mengharap ridha Allah, sehingga tidak menginginkan keridhaan Allah. Maksudnya adalah kita mengerti jamaah, ada mu'tiqoha, ada mubiqoha. Mu'tiqoha itu adalah orang yang mendapatkan kemerdekaan karena upaya dia dalam mencapai kebaikan dan ridha Allah. Adapun mubiqoha, musibah, kemalangan yang dia dapat karena siksaan, bahkan siksanya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Jemaah kita tahu ini, saya langsung jadi keingat tentang suatu hal. Kenapa kok di dunia ini, di kalangan umat muslim, umat mukmin kita, mungkin tidak beriman, tapi dia mengaku dirinya muslim. Dia mendapatkan kenikmatan terus dalam kehidupan. Uangnya nggak pernah habis, bahkan bertambah terus. Mobilnya mewah-mewah, rumahnya ngogrong,
makro. Omai dudul istrinya banyak, tapi nggak pernah diperlakukan secara ilmu agama dengan baik. Artinya nggak pernah diberi nasihat tentang keagamaan. Seperti kayak duit, karena katanya uang itu adalah kunci dari semua perkara atau solusi dari semua masalahnya wanita, Bapak. Katanya gitu bagi orang itu. Tapi saya yakin tidak untuk jamaah yang ada di sini. Nggak salah maksudnya. Karena memang semuanya butuh ya buyain. Tuh. Tapi ini konteksnya berbeda. Selalu mendapatkan kesenangan terus, nggak pernah susah, nggak pernah sakit, seolah-olah dia nggak pernah kena siksaan apapun, baik siksaan di dunia ataupun atau akhirat belum meninggal deh. Bukan siksaan dunia itu dia nggak pernah mendapatkannya, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, nggak pernah haji, padahal dah mampu, tapi nggak menjalankan itu semua. Itu kita berpikir itu kok bisa sih orang seperti itu? Jangan kemana-mana kita pikir ini. Itu adalah adab jemaah. Itu adab. Kenapa? Azabnya itu di mana? Azabnya tidak ada terdetik terbesit keimanan dalam dirinya untuk menjalankan sholat, untuk mengingat Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, lalu menjalankan kewajiban-kewajibannya yang mahdoh, terutama yang wajib, yang rukun itu tidak mau dikerjakan. Nah, wujud daripada tidak maunya dia mengerjakan hal-hal yang wajib itu bisa kita sebut sebagai azab dan siksaan. Itulah yang disebut dengan istidraj. Maka istidraj itu sebetulnya tidak kok dinikmati tidak hanya sekedar kasih kenikmatan terus kesenangan terus lalu akhirnya nanti di akhirat pasti akan disiksa. Tidak, itu sudah siksaan jemaah. Bukan, semoga kita terhindar dari sifat merasa. Semoga kita terhindar dari sifat merasa. Kita merasakan kenikmatan iman yang berbeda. Buktinya adalah mau duduk di sini, mau menyempatkan, merelakan waktunya pagi yang seharusnya bisa untuk olahraga pagi, bisa untuk layah-layah enak-enak di rumah gitu, dan lain-lain. Kok kerso rawuh mriki untuk menuntut ilmu, tujuannya benar-benar mulia memang. Tapi nggak semuanya kok jamaah yang kerso untuk seperti ini gitu. Mungkin terlalu jauh kalau kita mengambil contoh jamaah majelis seperti ini dalam hal perkara ibadah mahdud sajalah, sholat nih. Kan betapa gampangnya saudara-saudara kita meninggalkan sholat. Kok ketok enak banget gitu, bolong-bolong di sholat itu. Sepertinya harus ada sesuatu yang bukan hanya mengancam, yang menimpanya dulu sehingga dia mau sholat. Yaitu perkara yang tidak menyenangkan yang menimpanya dulu sehingga mau sholat. Entah nopo kemauan itu, tidak mengenakan dirasakan baru lagi ini Gusti Allah. Atau baru sholat. Jadi banyak sekali di antara kita, di antara saudara-saudara kita di sana yang masih belum mendapatkan kenikmatan itu, dan itu adalah kesyukuran yang luar biasa di jemaah. Ini harus kami sampaikan karena kaitannya dengan mu'tiqoha atau mubikoha tadi. Apakah kita tergolong sebagai orang yang mu'tiq, yang ingin memerdekakan dirinya dengan berupaya mendapatkan kebaikan atau mencari kebaikan dan ridha Allah dengan bersabar dan berihtisab? Karena segala perkara kehidupan mukmin itu sejatinya baik. Semua perkara kehidupan mukmin itu baik. Maka Rasulullah SAW pun menyampaikan tentang ajaban li amril mukmin, betapa hebatnya perkara-perkara orang mukmin itu. Artinya Rasulullah pun menyampaikan hal itu dengan
sesuatu yang seolah-olah beliau itu tidak berada di dalamnya atau tidak berada di golongan itu. Betapa luar biasanya keadaan orang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khair, segala perkaranya itu baik. Segala perkaranya itu baik. Ketika mendapatkan kebaikan dia bersyukur, dan kita mendapatkan keburukan dia bersabar. In asobathu syarra syakara, in asobathu sarra, ketika dia mendapati atau tertimpa suatu kebaikan, kesenangan, kelapangan, kebahagiaan, dia bersyukur kepada Allah. Wa in asobathu dharra sabara, fakana khairan lah. Jika dia mendapatkan keburukan, musibah, ujian, dia kemudian bersabar, dan itu adalah baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Ini menjadi pedoman lagi. Rasulullah menyampaikan hal itu seolah-olah semua orang mukmin itu seperti itu. Gimana? Seolah-olah seperti itu. Padahal kenyataannya enggak. Nyatanya kena musibah bersabar. Ngeluh. Duh, kok ini toh rasanya pengen lek dan rampung. Tapi rampungnya itu dengan keluh kesah, dengan sambat, dengan marah-marah, dengan emosi. Padahal Rasulullah menyampaikan hal itu seolah-olah semua orang mukmin itu seperti itu. Nah, ini tamparan untuk kita semua. Dan ketika mendapatkan kebahagiaan, itu seharusnya yang pertama kali diucapkan tidak hanya tahmid alhamdulillah, lalu dia berpikir kemanfaatan daripada kebahagiaan yang dia dapat itu. Lalu dia berpikir kalau memang bentuknya harta, dia berpikir tentang al-infaknya, infak fisabilillah. Meskipun tentu sudah diliputi dengan ketika dapat kebahagiaan itu yang dipikirkan apa Bapak Ibu? Senang sih, masih penting senang sih, kata dia, senang sih. Apa yang ditargetkan ke depan itu yang harus dicapai dulu. Nah, itu kan keadaannya memang naluri manusia seperti itu. Ketika mendapatkan senang, qad ihmarra wajhuhu wa intafaqat abdati, memerah mukanya dan menggelembung otot ayat. Nah, urat. Ini kalau pengen masuk ngantil, pengen menghabisi, menyakitinya. Maka Rasulullah bersabda, inilah a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Sungguhnya aku mengetahui suatu kalimat, jika seorang mengatakan kalimat itu, niscaya akan hilang apa yang didapatinya, yaitu kemarahan-amarahnya yang sedang meledak-ledak meluap-luap itu. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini kalimat yang sudah setiap hari kita lafadzkan, tapi mungkin jarang kita ucapkan, jarang kita praktekkan ketika marah, ketika jengkel. Gini apa gitu Bapak Ibu? Terus biasanya nek marah niku pokoknya susah lagi. Betul ya. Bahwa istighfar itu wajib kapanpun dan dimanapun. Rasulullah mencontohkan Rasulullah yang maksum saja beristighfar lebih dari 70 kali, bahkan dalam riwayat lain 100 kali dalam sehari. Artinya dalam keadaan apapun, tidak hanya dalam keadaan dorok saja, tapi sarro pun juga harus beristighfar. Tidak hanya dalam keadaan sedih, tapi juga bahagia pun juga harus beristighfar. Tapi kalau bertawud ini Rasulullah khususkan ketika kita dalam keadaan marah, jengkel, untuk mengatasi kesabaran kita dengan bertawud. Maka sahabat yang mendengar kalimat itu lantas menasihati orang yang sedang marah meluap-luap itu. Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul ta'awwad billah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'awwad billahi minasyaitonir rajim. Bertawudlah kau. Monggo usikum wa iyaya nafsi, bidakallah kita praktekkan, kita amalkan hal itu.
Jamaah rahimakumullah, ketika kita mendapati musibah, mendapati hal-hal yang tidak kita senangi terjadi, terutama ketika ditinggal mati, ditinggal ada kerabat orang terdekat kita meninggal dunia, biasanya apa yang kita alami jamaah? Sedih, nangis, ya. Lalu terfikirkan hal-hal kebaikan beliau dahulu, ya. Kok bisa terjadi, kok secepat ini dan lain-lain. Nah, bagaimana kita menyikapi hal itu jika terjadi dalam hidup kita? Kesabaran apa? Bentuk kesabaran yang bagaimana? Maka Rasulullah SAW pun pernah mengalami hal itu langsung. Di mana ini kisah dan juga hadis Rasulullah SAW muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, sanadnya dari Abu Zaid Usamah bin Zaid al-Harithah, Maula Rasulullah SAW. Beliau merupakan orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Di mana saat itu putrinya atau anaknya Rasulullah, Arsalat bintu Nabi SAW, menyampaikan salam kepada seseorang, untuk disampaikan salam itu kepada Nabi Muhammad SAW. Sampaikan kepada Rasulullah, inna ibni qad ihtadara, sesungguhnya anakku sedang mengalami sakaratul maut. Ihtadara itu akan hadir kepada Allah, meminta hadir kepada Allah. Artinya di situ sakaratul maut. Fashhadna, maka kunjungilah kami. Jadi putrinya Rasul Zainab binti Rasulullah ini, beliau tidak ngomong langsung kepada Rasulullah untuk Rasulullah menyampaikan, karena di sana zaman dulu tidak ada HP, tidak ada WhatsApp, maka disampaikan kepada salah seorang sahabat, untuk mana sahabat itu menyampaikan kepada Rasulullah. Fa'arsala yukrimus salam yaqul, maka disampaikanlah apa yang ingin disampaikan oleh Zainab itu. Kemudian Rasulullah menerima salam itu. Dan setelah menerima itu, setelah mendengar hal itu, bahwasanya putranya Zainab akan meninggal dunia, sedang berada dalam keadaan sakaratul maut, sakit parah, Rasulullah menyampaikan, innallaha ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Sampaikan kepada putriku, sampaikan kepada anakku, inna lillahi ma akhadha, sungguhnya bagi Allah adalah apa yang Dia ambil. Bagi Allah apa yang Dia ambil, dan baginya pula apa yang Dia berikan. Walahu ma a'ta, dan segala sesuatu di sampingnya itu adalah dengan ajal yang telah ditentukan. Maka hendaklah bersabar, fal tasbir wal tahtasib, maka hendaklah ia bersabar. Zainab itu diminta untuk bersabar, wal tahtasib, dan meminta kebaikan atau mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pesannya Rasulullah. Tolong sampaikan kepada anakku kalimat ini. Lalu fa'arsalat ilaihi tuqsimu alaihi liya'tiyanna. Ketika sampai kalimat itu kepada Zainab, Zainab menerima kalimat itu, malah justru Zainab ingin orang ini kembali ke sana, kembali ke Rasulullah. Arsalat ilaihi, mengirimkan seseorang lagi kepada Rasulullah dengan wujud al-qasam, dengan wujud sumpah. Tuqsimu alaihi liya'tiyanna, sumpah bahwasannya putranya Rasulullah benar-benar cucunya Rasulullah, putranipun Zainab ini benar-benar akan meninggal dunia. Keadaan seperti itu. Liya'tiyanna, agar Rasulullah benar-benar mau hadir.
Dan selalu dikatakan faqama. Maka Rasulullah ketika mendengar sumpah itu dan beliau akhirnya sadar, Rasulullah ingin, Zainab ingin Rasulullah ada di situ menemani putranya di akhir hayatnya, atau menemani cucunya di akhir hayatnya. Faqama, maka Rasulullah berdiri, wa ma'ahu Sa'ad bin Ubadah. Beliau tidak sendiri datang ke sana. Beliau bersama Sa'ad bin Ubadah, wa Mu'ad bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab, wa Zaid bin Thabit, wa rijalun radhiyallahu anhum, dan beberapa sahabat-sahabat lelaki lain. Semoga Allah meridai mereka semua. Farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabiyah. Dan ketika Rasulullah dan para sahabatnya sampai di rumah Zainab, maka diangkatlah bayi itu atau anak kecil itu yang tengah sakaratul maut, diangkat, diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aq'adahu fi hijrihi wa nafsuhu taqaqqa. Lalu didudukkan bayinya itu atau anak kecil itu didudukkan fi hijrihi, di pahanya Rasulullah, dipangkukan kata dia, wa nafsuhu taqaqqa. Dan anak kecil itu kenapa? Kok ini kok kayak apa tadi? Kejam. Seperti halnya kejam. Ya. Artinya orang sakaratul maut yang memang sedang akan mendekati kematiannya. Maka tak pokok di sini bergerak, bergoncang keras. Kejam itu kalau kita artikan ini. Fafadat ainahu, ketika Rasulullah mendapati anak ini benar-benar sakaratul maut dan akan menemui ajalnya, sehingga fadat ainahu, menetes air mata di raut wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menangis. Maka faqala Sa'ad melihat hal itu dan berkata, "Ya Rasulullah, ma hadza?" Wahai Rasulullah, apa itu? Apa itu tuh? Mengapa engkau menangis? Air mata apa itu? Apa kata Rasulullah? Faqala hadhihi rahmatun ja'alaha Allah ta'ala fi qulubi ibadihi, wa fi riwayatin fi qulubi man syaa min ibadihi, wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Kata Rasulullah, ini adalah rahmat, ini adalah bentuk kasih sayang. Air mata ini adalah kesan dari kerahmatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan, yang diletakkan dalam hati para hambanya. Dan dalam riwayat lain dikatakan fi qulubi man syaa, di dalam hati siapa saja yang Allah kehendaki, yang Allah sukai dari hamba-hambanya. Hanya saja Allah itu merahmati golongan hamba-hambanya, yakni orang-orang, hanya untuk orang-orang yang menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Muttafaqun alaih. Jadi kalau kita simpulkan, air mata yang muncul atau yang menetes dari mata kita ketika kita mendapati ujian musibah dari orang lain, terutama sedih, seperti halnya Rasulullah mendapati cucunya akan meninggal dunia di bangkunya dan kejam saat itu, Rasulullah meneteskan air mata. Rasulullah mohon menangis, boleh menangis itu, tapi tidak meratapi. Itu artinya Rasulullah menangis. Rasulullah saja menangis ketika ditinggal cucunya. Dan banyak kejadian-kejadian lain ketika Rasulullah ditinggal oleh, ketika Ayyamul Huzn, ya Amul Huzn, tahun kesedihannya Rasulullah, di mana istri tercinta Khadijatul Kubra, Khadijah, di mana putri istri Rasulullah yang pertama meninggal dunia, dan pamannya juga meninggal dunia di tahun yang sama, Abu Thalib bin Abdul Thalib. Jamaah rahimakumullah, hadis ini menjadi penutup kita, sekaligus menjadi pengingat kita betapa kesabaran itu menjadi kunci utama daripada hal-hal yang
menimpa kita dari ujian, cobaan, bencana, musibah apapun, menangis monggo, gak apa-apa, tapi jangan meratapi. Artinya menangis itu tidak hanya untuk ketika kita ditinggal oleh orang terkasih kita. Menangis bisa kita praktekkan, bisa kita curahkan ketika kita mendapati masalah musibah apapun. Menangislah, karena kau juga manusia. Ada kata lagu ini tak cacah ngomong. Tapi jangan sampai menangis itu menjadikan kita berlarut-larut di dalam kesedihan sampai tidak mau untuk move on, tidak mau untuk bergerak beranjak lebih baik lagi untuk mencari solusi dan lain-lain. Semoga kayak kami sampaikan ini ada manfaat yang bisa kita ambil, dan mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan yang kami sampaikan. Monggo kita akhiri dengan doa ini. Kita awali dengan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'ibaduka wa nahnu 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na, nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina. Ya Allah, ighfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, warzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma dafa'anna al-bala'a wal waba'a wal ghalaa'a wal fahsya'a wal munkara wal mihana wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'ammah, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma qad istawda'naka ma 'allamtanahu fardudhu ilayna 'inda hajatina ilayhi wa la tunsina 'anhu ya rabbal alamin. Allahumma ij'al al-Qur'ana fi qulubina bila'an wa li asqamina dawa'an wa li absarina jila'an wa li dhunubina muhsan wa 'ala an-nirani mukhallisan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Mau tanya apa Rasulullah pernah marah?